Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi ya. Masih dengan saya Pak Ahyar yang akan menemani belajar kalian sampai beberapa menit ke depan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Oh iya anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, Pak Guru ingin bercerita sedikit ya. Pagi hari ini, di sekitar lingkungan Pak Guru tinggal, warga sedang mengadakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Kerja bakti ini rutin dilakukan loh oleh semua warga. Manfaatnya agar lingkungan sekitar tempat tinggal warga selalu bersih dan sehat. Apalagi ketika cuaca hujan turun. Kalau lingkungan sekitar tempat tinggal kita tidak dibersihkan, itu bahaya loh anak-anak. Karena akan mengakibatkan banjir yang disebabkan tersumbatnya saluran-saluran air oleh sampah-sampah. Karena kurang kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau lingkungan kita terkena banjir, sangat buruk loh dampaknya bagi kita semua. Selain lingkungan kita kotor dan terlihat kumuh, kesehatan kita juga terancam loh. Terutama penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh serangga nyamuk. Banyaknya jentik-jentik nyamuk pada air yang tergenang akibat lingkungan kita banjir dan kotor. Nah, nyamuk demam berdarah sangat suka loh tempat-tempat seperti itu. Makanya dari sekarang, dengan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, yuk sama-sama kita jaga kebersihan tempat tinggal kita ya, agar kita terhindar dari penyakit. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan nyamuk. Nah, silakan duduk yang manis ya anak-anak. Dan jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Nah, anak-anak, ini adalah gambar daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk diawali dari telur dan kemudian berkembang menjadi jentik, pupa, dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Untuk itu, kenali siklus nyamuk secara jelas agar langkah pencegahan DBD dan penyakit lainnya dapat lebih efektif. Nah, ini adalah gambar telur. Telur nyamuk akan dikeluarkan oleh nyamuk betina di dalam air bersih. Sekali bertelur, nyamuk dapat mengeluarkan hingga 100 telur. Banyak telur nyamuk akan terlihat seperti debu atau pasir berwarna hitam di pinggir permukaan air yang bening. Telur nyamuk akan menetas hanya dalam waktu 48 jam. Atau 2 hari setelah dikeluarkan. Setelah menetas, daur hidup nyamuk akan memasuki tahap kedua, yaitu jentik nyamuk. Jentik nyamuk atau larva akan bertahan di air tersebut dan perlu naik ke permukaan untuk mendapatkan udara untuk bernapas. Jentik nyamuk akan berganti kulit hingga 4 kali. Dan setiap pergantian ukurannya akan semakin besar. Pada pergantian keempat, jentik kemudian akan memasuki daur hidup nyamuk yang ketiga, yaitu yang disebut dengan pupa. Pupa atau kepompong bisa disebut sebagai tahap istirahat dari daur hidup nyamuk. Pasalnya, pupa tidak butuh makanan. Setelah tahap ini, pupa kemudian akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Proses perubahan pupa menjadi nyamuk mirip dengan metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Nah, ini adalah nyamuk dewasa yang baru saja berubah dari tahap pupa.
akan beristirahat di permukaan air untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan sebagai cara nyamuk mengeringkan diri dan menunggu bagian-bagian tubuhnya mengeras. Nyamuk baru dapat terbang jika seluruh tubuhnya sudah kering. Tubuh yang kering memungkinkan nyamuk untuk mengeluarkan sayapnya. Setelah bisa terbang, nyamuk tidak akan langsung menghisap darah. Dibutuhkan waktu beberapa hari hingga nyamuk dapat mencari makan dan berkembang biak kembali. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu binatang paling mematikan di dunia, sebab kemampuannya dalam menyebarkan penyakit dapat menyebabkan jutaan kematian setiap tahunnya. Menurut siklus daur hidup nyamuk, bisa membantu kalian terhindar dari berbagai penyakit. Nah, anak-anak, gimana sih cara memutus daur hidup nyamuk? Cara paling efektif untuk terhindar dari penyakit yang ditularkan melalui nyamuk adalah memutus daur hidupnya. Ada banyak cara yang bisa kalian lakukan. Namun, secara umum, langkah 3M yang digagas oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dinilai sebagai langkah yang efektif. Nah, berikut ini cara memutus daur hidup nyamuk menggunakan cara 3M. Cara yang pertama adalah menguras. Rutinlah kalian menguras tempat penampungan air yang sering kalian gunakan, seperti bak mandi dan ember. Kalian juga perlu menguras dan membersihkan tempat penampungan air minum di dispenser atau di lemari es. Yang kedua, menutup. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti kendi, drum air, maupun pot tanaman. Yang ketiga, memampatkan kembali barang-barang bekas. Memampatkan kembali atau mendaur ulang tempat-tempat bekas yang bisa menampung air bisa menjadi langkah memutus daur hidup nyamuk yang efektif. Jadi, ingat ya anak-anak, untuk selalu menjaga kebersihan dengan melakukan kegiatan yang sudah kalian simak tadi. Nah, anak-anak, jika lingkungan kita bersih dan sehat, kita pun akan terhindar dari kuman-kuman penyakit.